Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya mau coba bagiin tips ya, cara gimana eh, me- mencharging baterai yang sudah over discharge. Nah, jadi baterai ini di depan saya ini ada sebuah baterai, dia udah over discharge. Biar lebih jelas, saya akan tunjukkan. Ini saya cek dengan baterai checker ya. Udah nggak bisa dibaca ya teman-teman. Nah, saya akan coba cek menggunakan argometer. Saya coba di angka 20 volt aja. Kemudian kita ceknya bisa dicek dulu di bagian XT60-nya ini. Ya, kita cek. Nah, dia ada 5,78. Padahal ini baterai 3S. Ya, 3S itu kan berarti harusnya nggak nggak 5,78 itu udah terlalu rendah ya. Kalau 3S berarti dia maksimal sekitar 4 kali 3 12, mungkin sekitar 13 volt. Lebih detail lagi yuk kita cek caranya gini. Kita coba cek. Di sini ada kabel merah ya. Ini berarti dia plus, dan ke sini terus berarti dia minus. Nah, saya mau ngecek per selnya, atau kita ngecek sel mana yang rusak gitu ya. Di luar lagi hujan ya, mungkin kalian akan dengar suara-suara hujan. Jadi mohon dimaklum. Nah, ini sel yang ini dia kayaknya mati ya, 0. Kita pindah ke selanjutnya. Caranya tinggal kita geser aja. Yang minus sekarang di sini. Terus plusnya di sebelahnya. Oke, sel yang ini kayaknya masih oke, 3,19. Masih bisa hidup, masih bisa di charge ya. Kita ganti ke sebelahnya. Dia 2,58 masih hidup, masih lumayan teman-teman. Jadi sel yang pertama tadi mungkin ini ya, yang tadi 0,0 ini sudah rusak, udah over discharge. Nah, sekarang saya mau coba ngecas. Saya mau coba recovery ya. Recovery gimana caranya? Nah, ini ada kabel sambungan gini. Biasalah kabel sambungan XT60 yang female. Saya sambung, ini biasa ya, sambungan biasa. Tapi tujuannya adalah saya pengen nyambungin ke kayak gini nih, jarum pentul ya. Saya sambungin dengan kabel. Ya. Tujuannya ini supaya bisa kita konekin ke konektor balancer ini. Nah, gimana cara ngecasnya? Jadi kita pertama gini, kita mau ngecas tadi kan yang rusak baterainya itu yang ini ya. Minusnya di sini, plusnya di sini. Nah, jadi saya akan coba ngecharge itu dulu. Caranya yang kita tentu samakan polaritasnya. Ini bagian minus ya, saya taruh sini, tinggal tusuk. Plusnya kita taruh di sebelahnya, tusuk juga ya. Jadi gini teman-teman ya. Saya tunjukkan. Oke, gini ya teman-teman, jelas ya. Nah, setelah itu kita cas dengan charger LiPo biasa yang kalian punya. Oke, kita cas ya. Harus hati-hati teman-teman, jangan sampai ada konslet. Ya, kita nyalakan sekarang. Nah, setelah kita nyalakan, kita pilihnya bukan LiPo ya, tapi NIMH. Kemudian kita pilih opsi charge ya. Kemudian arusnya usahakan kecil aja dulu. Saya coba 0,2 atau 0, ya 0,2 lah. Kemudian 1S ya. Kemudian kita coba charge. Bismillah. Terus, nah kita tunggu sampai beberapa waktu. Sekiranya sudah voltasenya naik ya. Misalnya udah nyampe fullnya gitu, 1, berapa tadi, 1,2, kita berhentikan ya. Ini proses masih charging, masih menggunakan jarum pentul ya.
Ini sebenarnya udah yang kesekian kali ngecas, cuman masalahnya itu setiap kali apa namanya sudah fullnya nggak nyampe 3 volt ya, dia cuman bisa sampai 2,3 volt. Nah, setiap kali full itu si voltasenya itu langsung turun otomatis, langsung turun sampai nol lagi gitu. Nah, kalau udah kayak gini sih sepertinya udah nggak bisa direcovery ya, kayaknya udah jebol, jadi mau nggak mau harus dibuang baterainya itu, selnya yang jebolnya itu harus dibuang. Sementara satu sel yang satunya yang tadi ketika saya cek di awal itu masih ada 2,5 volt kalau nggak salah ya, itu selamat. Nah, itu udah bisa normal lagi. Jadi cuma satu sel yang nggak bisa direcovery. Oke, kita akan coba contohin ya. Ini udah 2,25 ya. Saya coba akan stop dan nanti saya tunjukkan ke teman-teman. Kita cek voltasenya ini, apakah voltasenya ini masih di 2,25 ataukah turun gitu ya. Nah, kita coba ya. Kita akan matikan, kemudian nanti akan saya coba cek voltasenya. Nanti kan juga pakai alat ini juga. Ya, oke, kita langsung ya matikan. Oke, kemudian kita cek di toolkits ya. Ini saya cabut dulu. Saya cabut juga dan saya ceknya lewat balancernya. Saya colokin. Oke, kita cek di sini. Kita masuk. Nggak terbaca teman-teman ya, 0 semua. Di sini, oh sorry belum saya masukin ininya. Nah, ini kebacanya 7 volt. Di sini 0 semua. Sekarang kita cek pakai alat jarum pentul lagi ya. Hati-hati nih, tajam. Nggak kelihatan ya. Oke, kita cek sekarang. Langsung ke XT60. Nah ya, turun ya. Langsung nol lagi teman-teman. Nah, setiap kali full, saya cek selalu seperti ini. Nah, jadi saya rasa ini udah nggak bisa diselamatin ya. Emang karena baterai ini juga sudah beberapa kali over discharge gitu. Dan yang kemarin yang terakhir ini, setelah over discharge saya biarin mungkin ada semingguan gitu, saya biarin nggak langsung saya recovery. Jadi ini sih udah rusak, ini udah nggak bisa diselamatin. Oke, kalau gitu ya udah kita cukupkan aja sampai di sini ya videonya, karena emang nggak berhasil ya merecovery semua sel, cuman satu sel berhasil. Ini saya tunjukkan ke kalian ya. Oke, kita cek pakai alat ini. Kalau kita cek itu hasilnya masih gini teman-teman ya. Ini menunjukkan bahwasanya emang sudah sel 1 sangat-sangat parah ya. Sampai baterai checker aja kayak gini, nggak bisa nyala. Nah, kita coba cek pakai ini, voltmeter. Nah, ini yang sel pertama, kita cek 0, tidak bergerak sama sekali. Kita cek sel selanjutnya, sel di sampingnya. Tuh kan, dia 3, ini 3,18 kayaknya ini. Ini udah gak jalan yang angka yang sebelah sini. Kita pindah ke sel yang lain, ini yang tadi sel 2,5 ya. 3,83 ya. Jadi dua sel normal, bisa dibilang normal. Satu sel udah mati. Nah, dan mungkin saya akan bongkar aja nih. Oke. Dan nggak tahu nih, kalau bongkar saya rasa nggak di video ini ya. Jadi saya cukupkan video ini biar nggak terlalu panjang. Tapi kesimpulannya teman-teman, caranya kayak tadi ya, itu bisa dipakai kalau teman-teman mengalami baterai over discharge. Dan memang tipsnya ternyata,
Untuk baterai LiPo itu kita kalau terbang berhenti di 3,6 volt ya, itu udah minimum banget. Jadi kalau misalnya terbang udah 3,65 misalnya, kita udah siap-siap aja landing gitu. Kalau long range ya udah, misalnya kita long range ya sesuaikan juga. Yang jelas kalau pakai LiPo itu berhenti di atau landing di 3,6 ya, amannya gitu. Jadi mohon maaf kalau yang sebelumnya di video sebelumnya saya ada kesalahan, tolong dikoreksi ya. Terus juga untuk baterai LiPo ini ternyata minimumnya dia ada di 3,0 ya. 3,0 itu udah sangat-sangat bahaya banget sebenarnya. Jadi amannya 3,4 itu sudah apa ya, kalau emang kritis banget ya. Misalnya 3,6 nggak bisa landing, ya udah 3,4. Itu sudah sangat sangat kritis karena kalau udah 3 volt maka dia akan cut off, udah kemungkinan udah rusak gitu. 3,4 aja udah rusak sebenarnya, udah mulai masuk ke tahap kerusakan gitu. Apalagi kalau sampai 3 volt itu udah sangat-sangat ya kasihan baterainya ya. Dan ini contohnya nih udah sampai 2,5 ya. 2,5 udah sampai ada yang lebih dari itu, malah ini udah rusak jadinya kan. Dan emang baterai CNHL ya banyak yang bilang sih kalau baterai ini baterainya kurang bagus karena emang harganya juga murah ya. Tapi terlepas dari itu semua, itu tadi ya tipsnya teman-teman, kalau berhenti atau landing di 3,6 volt itu maksimal ya. Dan juga jangan sampai over discharge itu. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.